Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama kami dalam Mesbah Keluarga malam hari ini. Saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari yang sudah kita jalani. Kita sudah bisa beraktivitas dan kita masuki malam ini. Saudara, apapun yang terjadi di sepanjang hari, tetaplah mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara, biarlah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berharga di mata Tuhan. Amin. Mari saudara kita katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, bagaimana sih menjadi hidup yang berharga? Saudara, di dalam firman Tuhan di 1 Korintus pasal 10 ayat 31, sebelum kita datang membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiknya kita siapkan hati kita. Kita datang di dalam doa kepadanya. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan, bagi kami Engkaulah segalanya. Tidak ada yang lebih berharga kecuali Engkau. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu di Mesbah Keluarga malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami supaya apa yang kami baca kami mengerti. Buka hati pikiran kami. Supaya apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ada di malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, di 1 Korintus pasal 10 pada ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk segala aktivitas kita. Biarlah kita hanya memuliakan satu nama, nama Yesus Kristus.
Bukan untuk memuliakan keluarga kita, bukan memuliakan suami, istri, anak-anak, apalagi memuliakan diri sendiri. Haleluya. Saudara, mari kita lebih dalam lagi datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasihku kepadamu Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar, karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Yesus, Engkau kukasih. Saudara, mari kita kembali nyanyikan pujian dari awal. Katakan pernyataan kita kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kesetiamu. Amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Katakan tidak pernah berubah kasihku, kasihku kepadamu Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur, kami sembah Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, nama-Mu ajaib. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, hidup yang berharga adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Segala sesuatu menjadi bernilai tatkala ketika
menjadi milik Tuhan. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma ya pasal 12 ya, Roma pasal 12, saya akan bacakan untuk saudara ya. Atau anak saya Iren akan membacakan itu ya, Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Roma. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, jadi dikatakan persembahkanlah, ya kan? Persembahkanlah. Ya. Jadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itu menjadi berharga. Karena itu di dalam bacaan kita di awal tadi 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya kan, coba bacakan lagi 1 Korintus 10 ayat 31. Anak saya Javi akan membacakan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31 ya. 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Ada Alkitab fisik itu di bawah ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu harus kita melakukan untuk kemuliaan Allah. Betapapun tinggi nilai suatu barang, kalau digunakan untuk kepentingan sendiri, ya kan, bukan saja menjadi tidak berarti, tetapi juga menjadi laknat. Nah, saudara ya, tetapi dengar baik, semurah apapun nilai suatu barang, bila dipersembahkan atau digunakan untuk kepentingan Tuhan, akan menjadi sangat-sangat bernilai. Ini sama dengan betapapun besar dan agungnya suatu perbuatan, bila tidak diperuntukkan bagi kemuliaan namanya, itu bukan saja tidak memiliki nilai sama sekali saudara, tetapi juga merupakan suatu pemberontakan kepada Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Itu sebabnya saudara di studio ini ya, semua yang ada di sini, semua peralatan yang di sini ya, semua yang kami gunakan di sini ya, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, properti di sini mulai dari kamera, mulai dari laptop, ya semuanya ya kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Amin. Masalahnya adalah bagaimana memiliki sikap hati yang dapat menggunakan segala sesuatu bagi Tuhan dan melakukan segala sesuatu baginya. Nah, ini persoalannya kan? Saudara, ada beberapa hal yang harus disadari, harus diakui, dan dijadikan prinsip kehidupan kita. Yang pertama saudara, kita harus menanamkan di dalam roh dan jiwa kita pengakuan dan kesadaran bahwa kita tercipta oleh dan untuk Tuhan. Betul?
Nah di Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayat 16. Ya, anak Iren akan membaca itu. Kolose pasal 1 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singa sama maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, perhatikan di sana ada kalimat yang menyatakan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya di Wahyu 4 ayat 11, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, ada lagu yang menyatakan itu. Oleh karena kehendakmu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, hal ini harus melekat dalam diri kita sedemikian rupa, saudara. Sampai irama jiwa kita dicengkeram oleh pengakuan dan kesadaran ini. Amin. Amin. Ini harus kita perhatikan. Jadi yang pertama harus menanamkan di dalam roh dan jiwa kita. Ya kan? Pengakuan dan kesadaran kita ya, bahwa kita tercipta oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Amin. Haleluya. Kita tercipta oleh dan untuk Tuhan. Dari Tuhan dan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menanamkan di dalam diri kita pengakuan dan kesadaran bahwa kita, saudara dan saya adalah milik Tuhan yang telah dibeli oleh darahnya. Kita baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Siapa yang akan membacakan? Salah satu dari anak saya. Saudara, masih 2 anak yang tidak bisa hadir dalam mesbah keluarga ini. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20, ya, anak Jafi akan membacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Ya. Nah, juga di 1 Korintus pasal 7 ayat 23 dikatakan begini, saudara. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Nah, kesadaran ini saudara akan membuat kita menghayati bahwa hidup kita dari hari ke hari adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Kalau kesadaran ini ada dalam kehidupan kita, maka kita akan terus gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita harus menyadari sepenuh-penuhnya bahwa setiap kita, setiap kita, saudara dan saya, dirancang secara khusus untuk maksud-maksud khusus pula dari Tuhan. Amin. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 akan dibacakan oleh anak saya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, anak Iren akan baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi saudara dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Untuk apa? Supaya, itu kan tujuannya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Amin. Saudara, setiap kita harus menemukan rancangan Tuhan tersebut supaya kita menemukan pula maksud-maksud Allah yang khusus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, perhatikan bahwa ya, segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan atau hidup yang berharga adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kesadaran ini harus kita munculkan, ya. Kita harus menanamkan di dalam roh dan jiwa kita pengakuan dan kesadaran bahwa kita tercipta oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Zaman dulu ada lagu, kau tercipta hanya untukku. Enak aja. Itu gombal itu ya. Kau tercipta hanya untukku, aku lahir hanya untukmu. Sudah. Jangan-jangan lagi dia bilang dunia ini hanya milik kita berdua, yang lain ngontrak. Nah saudara, ini kita harus munculkan kesadaran ini bahwa kita tercipta oleh dan untuk Tuhan. Maka itu semua yang kita miliki ini kita harus persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebab memang kita lahir ini nggak ada yang kita bawa. Kita lahir dalam keadaan telanjang. Kita bawa mobil enggak? Kita bawa rumah apalagi? Jangankan mobil dan rumah saudara, gigi aja kita nggak bawa waktu kita lahir. Ya kan? Nah, yang kedua saudara, kita harus menanamkan di dalam diri kita pengakuan dan kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan yang telah dibeli oleh darahnya. Dibeli dengan lunas. Dan yang ketiga, kita menyadari sepenuh-penuhnya bahwa setiap kita dirancang secara khusus, sekali lagi secara khusus untuk maksud-maksud yang khusus dari Allah. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita renungkan ini semua. Adakah hidupmu berharga di mata Tuhan? Haleluya. Mari kita persembahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini lagu yang bisa membuat kesadaran dalam diri kita.
Bapa, ku persembahkan hidupku persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita ulangi, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan hidupku persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Pakai secara dasar dan luar biasa. Sebab tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Amin. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini bukan hanya sekedar syair atau lirik sebuah lagu, tapi ini benar kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai seluruh totalitas kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan semua yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mesbah keluarga malam ini akan terjadi terobosan baru dalam kehidupan kami, karena kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Makan dan minum kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau sangat baik. Kami terus topang Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amen. Dan di masa-masa merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tetap terpelihara. Di masa kami mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021 yang masih diwarnai dengan pandemi COVID-19, kami tetap persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Kalau Engkau izinkan kami mengakhiri tahun 2021 dan kami masuki tahun 2022, itu ada rancangan khusus dari Tuhan untuk kami. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea, jemaat GCC, mereka yang bersama dengan kami di Mesbah Keluarga yang setia mengikuti tayangan ini, terus mereka diberkati. Yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus, setiap mereka mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak beristirahat malam ini. Kami akan tidur. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Berikan kami tidur yang baik. Kami tidak diganggu setan, tidak mimpi jahat. Di dalam nama Yesus. Kami ada hari esok karena Tuhan yang adakan. Dan biarlah kami tetap memiliki pengharapan hari esok lebih baik dari hari ini. Kau kerjakan dengan sempurna apa yang kau rancangkan dalam hidup kami. Sebab rencanamu rencana damai sejahtera bagi setiap kami. Hanya yang baik yang kau janjikan kepada kami dan itu kami alami. Terima kasih mereka yang senantiasa bekerja di belakang layar setiap konten video Galilea Network. Mereka diberkati. Amen. Bahkan Tuhan juga akan mengirim donasi untuk pembiayaan seluruh operasional Galilea Network. Mereka yang bekerja sebagai kameramen, sebagai soundman yang mengerjakan audio. Mereka yang bersama dalam tim Galilea Network ini. Tuhan berkati semuanya. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami semua. Dan mereka yang terus berdonasi, yang mengirim persembahan ke Galilea Network terus diberkati Tuhan. Tuhan mereka tidak akan kekurangan. Tuhan mereka tidak akan pernah bangkrut ketika mereka mempersembahkan apa yang Tuhan berikan dan berkat yang mereka salurkan kepada kami. Amin. Ke Galilea Network ini. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati anak cucumu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau naik dan bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bahkan Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan di Mesbah Keluarga ini. Sampai jumpa di Mesbah Keluarga berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.